Sebagaimana yang Rasulullah katakan. Fayuqalu innahum mazalu murtadina al-adbarihim mudu faraqtahum. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu, mereka senantiasa murtad, balik kepada kekufuran semenjak engkau meninggalkan mereka. Ini dipahami oleh ahlul ilm bahwasanya di zaman kita ini penuh dengan banyak kemurtatan. Banyak orang keluar daripada Islam tanpa tahu atau di atas kesadaran. Di antaranya adalah kekufuran berupa demokrasi. Kekufuran berupa demokrasi. Masyarakat menjadikan dirinya sebagai hukum dengan dirinya sendiri, tanpa ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencetus hukum. Mereka sendiri yang menegakkan hukum untuk diri mereka sendiri. Maka oleh itu, di antara hal-hal termasuk kemurtatan adalah seorang yang memiliki ucapan tentang demokrasi dia tahu akan maknanya. Berkata Syekh Muqbil rahimahullah taala, "Wa man ja'ala demokratiyah wa huwa ya'rifu maknaha wa huwa kafirun." Siapa yang menyuruh kepada demokrasi sedangkan dia tahu akan maknanya, maka dia adalah kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati ahadah." Syahidnya adalah wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahadah. Janganlah menyekutukan dalam beribadah kepada Rabb-Nya seorang pun. Maka oleh itu, kesyirikan ini adalah kesyirikan berupa syirik demokrasi ini adalah banyak manusia tidak tahu. Mereka sekedar latah dengan yang ada di sekitarnya. Latah dengan yang ada di sekitarnya. Dan selain perkara demokrasi, kesyirikan sudah banyak sekali disebar di muka bumi ini. Tapi ini kita angkat. Kenapa? Karena banyak manusia dari kalangan yang berjubah berjenggot, jidatnya ngetap jengkol sapi. Kayak telur digoreng. Ngetap dalam jidatnya. Ternyata dia termasuk pejuang dalam upaya untuk menebarluaskan perkara kekufuran ini. Ini kita angkat. Maka oleh itu bersyukur sebagai seorang muslim. Syukurlah nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang paling terbesar, yaitu nikmat al-Islam. Ayat tadi dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian muslim. Maka perlu dijaga. Perlu kita jaga Islam kita ini, jangan kemudian karena terpengaruh sebagian orang dengan sebagian orang lalu seorang itu murtad tanpa terasa ataupun di atas kesadaran. Ini jamaah yang mulia. Ini yang paling banyak terjadi di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala dalam mensifati perkara syirik. Yang tadi dibawakan dalam ayat tersebut. Qul inna ma ad'u rabbi wa la usyriku bi ahadah. Katakanlah wahai Rasul, innama, ini adalah hasar untuk pembatasan, hanya saja. Hanyalah aku menyuruh kepada Rabbku dan aku tidaklah menyekutukan dengan seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Malau min duni min waliyin wa la yusyriku bi hukmihi ahadah. Ini semuanya termasuk perkara-perkara yang berhubungan dengan syirik. Bagaimana seseorang menegakkan dirinya dan menegakkan masyarakatnya sebagai Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak untuk mensyariatkan. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan billah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mereka membuat syariat berupa agama yang tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh itu jamaah yang berbahagia, keyakinan demokrasi adalah keyakinan manusia memiliki kebebasan dalam menentukan suatu hukum untuk menentukan apa yang berkaitan dengan kepentingan dirinya atau kepentingan rakyatnya. Maka oleh itu perhatikan, kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang hamba. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika disifati oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Laisa laka minal amri syai'un." Laisa laka minal amri syai'un. Engkau wahai Muhammad, engkau wahai Rasul, tidak punya sedikit pun dalam urusan ini. Maka beliau cuma sekedar hamba yang menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berani-beraninya seorang hamba selain Rasul, hamba biasa, lalu dia menegakkan dirinya dan masyarakatnya
sebagai pencetus hukum di muka bumi ini. Inilah kesyirikan yang sangat nyata, kekufuran yang sangat nyata, maka aku nasihatkan pada semua yang hadir dan semua yang mendengarkan suara ini. Mereka harus benar-benar memandang secara jauh. Apa akibatnya seorang yang mendukung kekufuran berupa demokrasi ini? Di mana mereka kadang-kadang mengkritisi tentang masalah syirik kuburiyah. Syirik kuburan, syirik menyembah berhala, syirik menyembah berupa ibadah nyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Membacakan ayat, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Diangkat ayat ini untuk menggerabak kesyirikan penyembelihan untuk selain Allah Ta'ala. Tapi pada waktu yang sama, berjubah, berjenggot, bahkan setengah betis, ternyata pejuang-pejuang kekufuran, pejuang-pejuang kesyirikan. Maka oleh itu jamaah yang berbahagia. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat sangat gamblang. Katakanlah wahai Rasul, bahwasanya ibadahku berupa salat dan selain salat semuanya adalah miliknya Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, menyembelihku, matiku, dan hidupku, semuanya adalah miliknya Allah Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu dalam hak kepemilikan hidup dan mati. Tidak punya hak memilikan dalam hak untuk diberikan penyembelihan. Hanya Allah lah yang memiliki hak untuk kita menyembelih untuknya. Lillahi ta'ala. Maka oleh itu perhatikan. Maka jamaah yang berbahagia. Beruntunglah sebagai seorang muslim, seorang mukmin mendengarkan kalimat-kalimat ini. Semoga sebagai bentuk nasihat bagi dirinya. Lalu, tidak lagi dalam hari yang akan dilewati dalam masa hidupnya akan memperjuangkan dan mendukung kekufuran tersebut berupa demokrasi. Maka segera berhenti. Dan ini bukan untuk mengikut saya yang berbicara. Aku tidak berhak untuk diikuti, tidak berhak untuk dicontoh. Aku mengajak kepada apa yang telah Allah firmankan dan apa yang telah Rasulullah sabdakan dalam hadisnya. Maka jamaah yang berbahagia, fitnah ini yang mengepung kaum muslimin dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, di rumah-rumah mereka, di kantor-kantor mereka, di pendidikan-pendidikan mereka, di masjid-masjid mereka. Maka semuanya seorang muslim harus benar-benar memiliki al-wa'yu, pemahaman yang lurus, pemahaman yang mencukupi, demi menjaga dirinya dari fitnah yang kadang menyeret seorang kepada kekufuran kadang tidak terasa. Maka oleh itu jamaah yang berbahagia, kewajibannya kaum muslimin kembali kepada ahlul ilm, menanyakan perkara ini kepada orang-orang yang memiliki keahlian dalam perkara ini, dalam menanggapi perkara-perkara yang seputar di antara mereka, yang berputar di kepala mereka, dalam kehidupan mereka, dalam pendidikan yang mereka tempuh. Ini semuanya jamaah yang berbahagia, demi keselamatan dunia kita dan akhirat kita. Jadi, banyak sekali di antara tanda-tanda kenabian Nabi kita sebagai seorang Nabi yang benar. Beliau mengucapkan perkara yang sebelum terjadi di zaman kita ini dan sebelum kita. Dan akan semakin banyak tanda-tanda kekufuran ini yang akan dilewati oleh kaum muslimin. Maka itu sebagai seorang muslim yang menginginkan untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dan kawan-kawannya dan kaumnya, maka berbicaralah sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Al-Yahud, bukan Allah sifatkan, walan tarda angkal Yahud, bukan Nasara, walan Nasara, tatabi amilatahum. Ini Rasulullah yang mendapatkan khitab. Rasulullah yang mendapatkan ucapan ini kepada beliau, walan tarda angkal Yahud, walan Nasara. Al-Yahud, Yahudi dan Nasara, enggak akan ridha kepada engkau wahai Rasul sampai engkau mengikuti agama mereka. Di antara agama Yahud dan Nasara adalah agama demokrasi. Di antara agama Yahud dan agama Nasara adalah demokrasi. Bagaimana seorang muslim mengaku sebagai umatnya Muhammad SAW, sebagai umatul Islam, sebagai umatnya agama Islam, ternyata hari demi hari karena kepentingan kelompoknya, kepentingan keluarganya, kepentingan dukungannya, kepentingan dunianya yang sama sedikit, lalu
dirinya dijual dengan apa? Dengan taruhan kekufuran. Dijual dengan taruhan kekufuran, kesyirikan. Ini jamaah yang berbahagia. Maka aku nasihatkan, semoga nasihat ini bermanfaat bagi diriku dan kepada keluargaku dan kepada semua para thalabah yang mengambil ilmu di tempat kita ini dan kepada semua yang menghadiri majelis ini dan yang lainnya mendengar suara ini. Semoga saja mereka terhenti dengan nasihat-nasihat dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah kesyirikan yang menyebar di pertengahan kaum muslimin ini berupa kemasan-kemasan dari kufar yang kaum muslim sendiri yang pertama kali menerimanya. Lalu dibumbu dengan bumbu-bumbu yang menakjubkan sehingga seakan-akan nggak ada risikonya.